Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang animasi klip atau motion graphics pada Adobe Premiere. Pada setiap footage yang kita gunakan, bisa jadi video, image, atau title yang dipakai pada project, itu memiliki nilai POSR, yaitu position, opacity, scale, dan rotation. POSR ini berada pada tab efek control pada setiap footage yang digunakan dalam project. Untuk menjalankan efek pada POSR ini digunakan sebuah tools, yaitu Toggle Animation. Toggle Animation bisa diaktifkan dengan mengklik icon stopwatch dan mengatur keyframe pada footage yang dipilih untuk diberikan efek. Animasi dalam Adobe Premiere sebenarnya adalah membuat perubahan nilai yang dinamis pada properti yang ada, tetapi hanya properti yang memiliki tombol time vary atau yang berbentuk stopwatch yang disebut juga dengan Toggle Animation saja yang dapat dianimasikan. Fasilitas animasi ini menjanjikan kemudahan dalam melakukan proses animasi, yaitu animasi position, animasi scale, animasi rotation, dan animasi anchor point menggunakan metode keyframing atau keyframe. Oke, kita akan coba untuk animasi position. Animasi position disebut juga animasi perpindahan posisi. Pada latihan ini kita akan membuat animasi perpindahan posisi klip dari posisi kiri kemudian bergeser ke arah kanan. Ini basicnya dulu saja ya. Oke, untuk persiapan latihannya, dalam latihan ini kali ini kita akan menggunakan image grafis bentuk PNG. Klip ini berukuran 720 x 576 pixel dan dibuat menggunakan Adobe Photoshop dengan latar belakang transparan. Bisa dilihat gambarnya, tampilan image grafisnya dengan nama file virus1 PNG. Nah, untuk latihan animasi dan posisinya kita akan mulai. Langkah yang pertama yaitu import file virus1. Caranya, pilih file, menu file import, atau klik kanan pada file project window, kemudian pilih import. Maka akan tampil dialog box di mana kita bisa searching di mana file itu kita simpan. Kalau sudah dapat virus1 namanya, kita import, pilih virus1, kemudian tekan open. File virus1 akan tampil dalam project window. Kemudian drag dan masukkan ke dalam timeline. Kemudian pastikan virus1 terpilih aktif, kemudian klik tab efek control. Kalau sudah akan terlihat ya POSR-nya, kemudian geser posisi current time marker ini ke posisi awal klip dengan durasi 00000000 poinnya. Kemudian pada tab efek control, pilih motion, aktifkan Toggle Animation pada position untuk memulai keyframe animasi. Nanti akan terlihat tanda titik, itu adalah keyframe pertama. Kemudian ubah nilai properti position menjadi 187.0 dan 295.0 atau sesuai yang diinginkan. Kemudian geser current time markernya ke posisi waktu 00.000015 atau 15 frame. Lalu ubah nilai properti position untuk mengubah posisi klip pada monitor ke 362.0 dan 295.0 atau sesuai yang diinginkan. Ya, kemudian geser posisi waktu ke 00000105, kemudian tekan add remove keyframe untuk menambah keyframe dan memposisikan objek tetap di posisi yang sama. Jadi dia akan stay untuk beberapa saat sebelum nanti kita tambahkan animasi untuk bergerak ke kanan lagi. Kemudian geser kembali time current markernya ke 00000123, kemudian ubah posisi menjadi 526.0 dan 295.0. Dia akan bergerak kembali ke kanan, kemudian jalankan movie, bisa tekan spasi atau enter. Nanti kalau enter akan ada render preview dulu, baru akan jalan. Tekan spasi, kemudian akan terlihat perpindahan posisi objek dari kiri ke kanan. Itu contoh penggunaan animasi position atau position animation. Jadi nanti bisa dicoba lagi.
Selanjutnya tentang animasi rotation, itu kita properti rotasi dalam efek control juga dapat dianimasikan karena memiliki tombol stopwatch atau toggle animation tadi. Langkah-langkahnya adalah pilih file yang akan digunakan, kita masih sama bisa juga menggunakan file virus 1 ini saja, kemudian import dan drag ke timeline. Atur durasinya sedemikian rupa dalam timeline, bisa dipanjang dipendekkan. Kemudian geser current time marker ke posisi awal atau di waktu yang kalian inginkan. Pilih virus satunya, aktifkan, klik tab control, kemudian pilih motion, pilih rotation. Kemudian pada pilihan rotation, klik tombol time vary atau toggle animation untuk memulai keyframing atau yang berbentuk stopwatch itu. Kemudian geser current time marker ke posisi akhir, kemudian ubah nilai rotasi menjadi 1 kali putaran, 1 kali 0 360 derajat, nanti akan keluar 1 kali 00 derajat, maka akan tercipta sebuah keyframe. Jalankan movie pada timeline, tekan spasi atau enter untuk render preview, maka akan terlihat animasi rotasi pada objek. Silakan dicoba lagi dengan objek yang lainnya, nanti disesuaikan keperluannya untuk motionnya seperti apa untuk rotasi. Kemudian contoh untuk animasi scale, pada latihan ini kita akan mencoba beranimasi perbesaran, perubahan besar kecil objek dengan menggunakan properti scale. Langkah-langkahnya adalah pilih file yang akan digunakan, saya masih menggunakan file virus 1 itu saja, kemudian import dan drag ke timeline. Pilih file pada timeline, aktifkan atau diklik, kemudian klik tab pada control, kemudian pilih klik tanda pada motion, pilih scale. Current time markernya kita posisikan pada posisi awal atau posisi yang kalian inginkan, kemudian aktifkan toggle animation, ubah nilai scale menjadi 30, saya menggunakan 30 biar dari kecil ke besar. Kemudian berikutnya geser current time marker ke posisi akhir video, kemudian ubah nilai scale menjadi 100. Yang terakhir, jalankan movie pada timeline dengan tekan spasi atau enter untuk render preview dulu, maka akan terlihat animasi scale pada objek, yaitu perubahan dari objeknya semula dari kecil menjadi 100% ukurannya. Ya, kemudian untuk animasi opacity. Pada latihan ini kita akan membuat animasi transparansi menggunakan properti opacity. Langkah-langkahnya adalah hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita pilih dulu filenya, kemudian kita import dan drag ke timeline. Saya masih menggunakan file yang sama, nanti kalian bisa ubah dengan file yang kalian siapkan sendiri. Kemudian pilih file pada timeline, aktifkan klik tab effect control, kemudian pilih klik tanda motion dan pilih opacity. Posisikan current time markernya pada posisi awal atau posisi yang kalian inginkan, kemudian aktifkan toggle animation, ubah nilai opacity menjadi 0, berarti nanti dari tidak terlihat sampai terlihat. Kemudian setelah itu geser current time markernya ke posisi akhir video atau posisi yang kalian inginkan, kemudian ubah nilai opacity menjadi 100. Kemudian jalankan movie pada timeline, tekan spasi atau enter untuk render preview, maka akan terlihat animasi opacity pada objek dari mulai opacity 0 tidak terlihat, kemudian berlahan muncul objeknya hingga 100% opacity. Nah, untuk catatan, kita dapat memodifikasi keyframe animasi ini. Apabila terjadi kesalahan, kita dapat melakukan koneksi terhadap keyframe. Keyframe yang telah dibuat dapat digeser ke kanan dan ke kiri untuk mengatur durasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk menghapus salah satu keyframe, caranya pilih keyframe yang akan dihapus, kemudian setelah itu terpilih tekan delete pada keyboard. Sedangkan untuk menghapus semua keyframe yang sudah kita buat, dengan cara klik saja tombol time vary atau toggle animation-nya yang aktif, maka semua keyframe akan terhapus. Ya, itu tadi, silakan dicoba dengan objek-objek yang kalian siapkan sendiri dan hasilkan bentuk animasi yang kreatif. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan lagi dengan masih membahas tentang toggle animation, tapi mungkin dengan menggunakan efek video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.